Ini dia yang ditunggu-tunggu, update tentang agriculture visa per 1 Oktober 2021. Seperti yang dijanjikan oleh pemerintah terkait dengan update visa agriculture di akhir September 2021, kemarin aku cek website dari kementerian terkait. Pada tanggal 1 Oktober 2021 sudah ada rilis media yang resmi. Di sana aku lihat ada 4 halaman dari file PDF di surat resmi itu tentang poin-poin yang sudah diupdate atau informasi terkini tentang visa tersebut. Nanti aku akan screenshot dan jelaskan dalam bahasa Indonesia karena dalam surat resmi itu masih dalam bahasa Inggris. Dari 4 halaman yang ada di surat rilis tersebut, aku akan jelaskan inti-intinya saja sebagai berikut. Yang pertama, ini dia surat rilis resmi dari kementerian terkait. Webnya ada di paling bawah dan di pojok kiri atas ini tanggal surat ini dirilis, yaitu 1 Oktober 2021. Poin penting yang pertama kali aku dapat di dalam surat rilis tersebut adalah what happens on 30 September 21. Apa yang akan terjadi di 30 September 2021. The required amendments to the Migration Regulations 1994 to enable the new visa are expected, yang berarti expected atau direncanakan to be in place pada 30 September. However, di sana ada tulisan however yang berarti akan tetapi final program design atau desain dari program ini, finalisasinya sedang developed atau sedang dikembangkan dan sedang berkonsultasi dengan industri terkait, misalkan industri pertanian. Paragraf kedua dalam lingkaran ini mengatakan bahwa kedatangan pekerja pertama di bawah daripada skema ini akan terjadi pada fase 1 dari late 2021 atau akhir dari tahun 2021 kemungkinan. Ini maksudnya adalah Desember. Mengikuti pengaturan daripada kekarantinaan yang terjadi di daerah atau di negara bagian yang ada di Australia. Kemudian aku juga melihat poin yang mengatakan how many worker will be recruited under phase 1, yang artinya berapa pekerja yang akan direkrut di bawah daripada fase 1. Di sini disebutkan the final number masih dalam pertimbangan dan akan merujuk kepada persetujuan dengan approved employer atau pemberi tenaga kerja yang ada di Australia, agreement atau persetujuan dengan negara-negara lain yang akan diajak bernegosiasi, kemudian persetujuan terkait aturan kekarantinaan. Nah, ini satu poin menarik yang aku baca juga, yang mengatakan di dalam kotak hijau ini, visa ini tersedia untuk orang yang memiliki skill, semi-skill, dan bahkan low skill atau skill yang rendah. Jadi kemungkinan besar orang yang diterima atau bisa masuk dengan visa ini lebih umum, berbeda dengan misalkan WHV harus diploma 3 dalam hal pendidikan. Kemudian visa ini kemungkinan akan bisa mencakup lebih banyak jenjang pendidikan karena tadi disebutkan low skill atau skill rendah pun bisa untuk apply visa ini. Nah, seperti itu tadi informasi yang aku dapatkan dari surat media rilis yang tercantum di website kementerian. Secara garis besar, visa ini akan menerima pekerja di fase 1 di bulan Desember 2021.
kemudian fase selanjutnya tahun 2022 next year. Kemudian masih berkonsultasi dengan industri terkait dan juga dengan negara-negara yang akan ikut berpartisipasi. Dari pemahaman yang aku dapatkan, visa ini sudah ada, tapi setelah aku cek di website daripada imigrasi di mana aku biasanya apply visa secara online, masih belum ada dan belum bisa di-apply. Kita masih menunggu finalisasi dari kantor yang atau pejabat yang berwenang. Finalisasinya gimana nanti baru bisa di-apply. Kita tunggu lagi informasi atau update selanjutnya dari kementerian. Nanti pasti kita update lagi. Tapi kalau teman-teman mau baca link atau rilis resminya secara lengkap, silahkan di description aku cantumkan linknya. Ini yang aku jelaskan tadi, pemahamanku yang terbaik. Kalau mungkin ada yang bisa menambahkan, silahkan ditambahkan, dibaca-baca lagi. Kalau aku sih udah baca sekitar 4-5 kali surat itu, yang 4 halaman tadi itu. Pemahaman ini yang aku dapatkan. Tapi kalau teman-teman bisa menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Semoga segera bisa di-apply. Sampai jumpa di Melbourne.